selamat malam. Nama saya Debbie. Saya siswi Akademi Astrologi dan Human Divination Matrix Stage Divine. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu astrologi dan bagaimana cara membaca natal chart kita hingga bisa memahami siapa diri kita yang sebenarnya. Kebanyakan orang menghubungkan astrologi itu adalah ramalan zodiak. Padahal sebenarnya astrologi lebih dalam, lebih luas dari itu. Kalau astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit, maka astrologi adalah membawa gerakan benda-benda langit tersebut, apa hubungannya dengan kehidupan kita, karakter atau nasib kita, dan sebagainya. Astrologi itu sendiri sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Secara sejarah modern di Babilonia, Mesopotamia adalah pelajaran astrologi yang pertama kali. Itu yang tercatat. Yang kalau tidak tercatat mungkin sudah lebih dari itu. Astrologi merupakan alat atau cara yang digunakan untuk membantu kita dalam menemukan kreativitas kita dan membantu kita dalam hubungan kita dengan orang lain, mengerti akan diri kita sendiri dan perjalanan hidup kita. Astrologi juga digunakan dalam pergerakan saham luar negeri. Itu artinya potensi ilmu astrologi sangat besar. Jadi tidak sekedar hanya sebatas ramalan bintang saja. Dalam ilmu kesehatan juga menggunakan astrologi. Dengan astrologi, kita bisa melihat potensi kesehatan kita. Mana bagian tubuh kita yang lemah dan mana bagian tubuh kita yang kuat. Ini yang kita sebut dengan natal chart atau birth chart. Jadi grafik atau gambar posisi semua benda-benda langit pada saat kita lahir. Benda-benda langit berada di posisi dan derajatnya masing-masing. Nah, data asli ini didapat dari NASA. Jadi NASA merekam dan memperkirakan posisi dengan teliti dan akurat pergerakan semua benda langit atau yang disebut dengan ephemeris data. Nah, dari data ephemeris itu yang berupa tabel dan angka-angka diterjemahkan posisi dan letak planet masing-masing di hari dan jam tertentu. Nah, pada zaman dulu itu hanya bisa digunakan untuk raja-raja atau tokoh-tokoh penting. Karena menyiapkan data seperti ini tuh butuh waktu yang sangat lama, atau bisa berbulan-bulan. Nah, kalau kita masuk ke hdtix.com dengan memasukkan tanggal lahir, jam lahir, dan tempat lahir, itu nanti akan keluar bentuk natal chart kita tuh seperti ini. Oke. Ini adalah 4 hal penting yang harus kita ketahui di dalam astrologi. Nah, lingkaran paling luar itu biasa disebut dengan zodiak atau sign. Nah, satu level di dalamnya adalah lingkaran planet, yaitu Merkuri, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, dan sebagainya. Nah, kalau Sun dan Moon dalam astrologi itu dianggap planet. Nah, lingkaran tengah yang ada angka 1 hingga 12, ini yang kita sebut dengan lingkaran house atau rumah. Rumah itu adalah tentang di area kehidupan apa. Nah, bila Anda misalnya zodiak Cancer, artinya sun Anda sedang berada di Cancer, itu di house berapa? Karakter Cancer itu kan penyayang, apa-apa diurusin, sedikit obsesif kadang-kadang. Nah, tapi itu sekali lagi tergantung di
House keberapa dia muncul? Tergantung di area kehidupan apa, karena tidak mungkin ada di setiap area kehidupan. Oke, nah lingkaran yang paling tengah itu yang kita sebut dengan aspek. Nah, satu-satu akan kita jelasin lebih dalam mengenai zodiak, house, aspek, dan planet ini. Posisi zodiak dalam natal chart itu selalu diawali oleh Aries, yang kedua adalah Taurus, yang ketiga Gemini, Cancer, lalu Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Nah, di sini kita akan melihat sifat atau karakter dari masing-masing zodiak. Zodiak juga mempunyai sifat masing-masing. Dan di sini kita lihat Aries bersifat pemimpin, kurang sabar, pengambil resiko, orientasinya action. Kenapa Aries harus memimpin? Karena dia zodiak pertama, jadi dia memimpin di depan dan harus punya otorisasi. Nah, bedanya dengan Leo, kalau Leo juga sama, harus memimpin tapi juga ingin dikenal atau ingin tampil. Nah, kalau Taurus itu sabar, pencari kenikmatan, materialis, gigih, konservatif. Gemini suka berubah, pandai, gugup, pecah fokus, mau tahu, serbaguna. Cancer, sensitif, penyayang, pengasuh, moody, keluarga, cenayang. Kalau Virgo, teratur, praktis, rajin, hati-hati, memastikan segalanya. Libra, romantis, sulit memutuskan, sosial, harmoni, ringan tangan. Scorpio, penuh gairah, bersemangat, gigih, cenayang, emosional. Sagittarius, spiritual, optimis, berjiwa bebas, petualang, pemimpin. Capricorn, pekerja keras, dapat diandalkan, berhati-hati, praktis dan realis. Aquarius, mandiri, individualis, pemberontak, gigih, mengasihi sesama. Pisces, sensitif, pemimpi, kreatif, penderma, cenayang, penampilan menarik. Sekarang kita masuk ke dalam house atau area dalam kehidupan. House pertama melambangkan kita, identitas kita, dan bagaimana orang lain melihat kita. Kalau house kedua itu melambangkan keuangan, aset pribadi, dan sikap kita terhadap hal-hal tersebut. Kemapanan finansial dan kesejahteraan emosional dalam hidup dapat dinilai dari lambang zodiak dan planet yang ada di house kedua tersebut. House ketiga melambangkan komunikasi dan transportasi. Bagaimana orang lain berkomunikasi dengan kita. Dan juga menunjukkan gaya belajar atau ekspresi diri serta gaya bicara kita pada orang lain. House keempat itu melambangkan keluarga dan harta benda. Asal-usul kita, latar belakang, masa kecil, dan emosi batin yang berasal dari area ini dalam kehidupan kita didominasi oleh house keempat ini. House kelima itu melambangkan anak-anak dan cara kita berhubungan dengan mereka. Asmara dan hubungan percintaan juga ditemukan di rumah kelima ini. Begitu juga pendekatan kita terhadap kesenangan dan kegembiraan. Kalau house keenam itu melambangkan rutinitas kita, teman kerja, dan juga kesehatan kita. Jadi kalau kita lihat di sini house 1 sampai 4 itu semua tentang aku, tentang kita.
Ya, jadi kalau 5, 6 itu tentang aku plus 1, juga tentang anak-anak serta kreativitas kita. House 7. House 7 itu melambangkan hubungan yang serius dan berkomitmen. Jadi hal-hal seperti pernikahan dan hubungan asmara serta hubungan bisnis itu dikendalikan di House 7 ini. House 7 menunjukkan apa yang kita inginkan dari pasangan dalam jangka panjang. Oke, House 8 melambangkan regenerasi dan kelahiran kembali. Kelahiran, kematian, penyembuhan, seks juga ditemukan di house ini. House 9 itu melambangkan perjalanan jauh atau berpetualang. Perjalanan yang ditemukan di house ke-9 ini bermakna fisik atau metaforis. Selain perjalanan jauh, perjalanan emosi dan transformasi juga ditemukan di house ke-9. House 10 itu melambangkan karir dan status, ambisi dan cita-cita kita. Dan juga House 10 ini mengungkapkan posisi kita dalam masyarakat. House 11 dikenal sebagai rumah harapan. House 11 ini melambangkan kapan dan apakah mimpi kita akan terwujud. House 12 itu melambangkan spiritual dan rahasia. Hal-hal yang disembunyikan seperti emosi tersembunyi dan aspek rahasia dari masa lalu. Jadi kalau house 9 sampai 12 itu tentang aku dan orang lain, lebih dari satu. Terus artinya juga bepergian jauh dan belajar lebih tinggi. Di house 1 itu tentang bagaimana kita mengenali diri sendiri. Apa kacamata yang kita pakai untuk melihat dunia ini. Dan itu pun akan menjadi siapa diri kita yang termanifestasi. House 2 itu apa yang kita perlukan. Dan apa yang kita pikir kita perlukan. Ini tentang segala sesuatu yang resources. Kalau House 3 itu tentang mental, pemikiran, bagaimana kita berkomunikasi dan berinteraksi. Kalau House 4 itu tentang home dan security, di mana seharusnya kita merasa paling nyaman. House 5 itu tentang kreativitas atau berekspresi. Kalau House 6 itu tentang segala rutinitas dan segala kesibukan kita. House 7 itu tentang pernikahan atau rumah tangga, tapi bisa juga tentang pekerjaan. House 8 itu tentang merging dalam hal resources. Kalau House 9 itu tentang traveling atau jalan-jalan, long journey dalam mental dan spiritual, dan tentang ekspansi, bersama-sama punya cita-cita untuk menjadi lebih. Kalau House 10 itu berurusan dengan kebutuhan untuk dikenal atau reputasi kita di mata orang, bagaimana orang lain melihat kita. House 11 adalah tentang teman-teman dan networking, keinginan kita untuk menjadi berguna dan membuat perbedaan dalam hal yang baik. Kalau House 12 bisa juga disebut tentang escapist atau suka lari dari tanggung jawab atau cenderung menghindar. Sekarang kita masuk ke planet. Planet adalah tentang experience atau tentang energi apa yang akan muncul. Kalau planet Mars Mars adalah ruler atau penguasa dari Aries. Yang sifatnya motivation, competitiveness, sama drive. Natural house-nya di 1. Nah, kalau Venus itu adalah penguasa atau ruler dari Taurus dan Libra. Sifatnya beauty, charm, sensuality. Natural house
Untuk Taurus tuh di 2 dan Libra ada di house 7. Merkuri adalah penguasa atau rulernya Gemini dan Virgo, yang artinya communication skills, intellect, transformation. Natural house untuk Gemini itu 3 dan Virgo di house 6. Moon rulernya Cancer, yang artinya sensitivity, nurturing, fluctuating moods, dan intuitive. Itu natural house adalah 4. Untuk Sun, rulernya atau penguasa dari Leo, yang artinya identity, self-expression, atau courage, atau ingin tampil. Natural house-nya 5. Dan Pluto itu penguasa atau ruler dari Scorpio, yang artinya rebirth, renewal, transformation, sama change. Natural house-nya 8. Jupiter itu adalah ruler atau penguasa dari Sagittarius, yang artinya optimism, abundance, big appetite for life. Natural house-nya ada di 9. Kalau Saturnus atau Saturn adalah penguasa dari Capricorn, yang artinya authority, responsibility, limitations, sama restrictions. Natural house-nya di house 10. Uranus adalah penguasa dari Aquarius, yang artinya originality, technology, change, inspiration. Natural house-nya di house 11. Sedangkan Neptune adalah penguasa atau rulernya Pisces, yang artinya compassion, creativity, dan psychic powers. Itu natural house-nya di house ke-12. Dan ini ada beberapa sifat dari planet-planet, dimulai dari Sun, itu identitas, kepercayaan diri, mengekspresikan kreativitas, kesadaran. Kalau Moon itu intuisi, emosi, reaksi, peduli, bawah sadar. Merkuri komunikasi, cara berpikir, kerjasama, dan sinergi. Kalau Venus, cinta, harmoni, keindahan, daya tarik, keinginan, kemewahan. Kalau Mars, motivasi, energi, bergerak, dan menembus rintangan. Kalau Jupiter itu ekspansi, keberuntungan, optimis, kesempatan, dan kemungkinan. Kalau Saturn tentang disiplin, disiplin ketat, kerja keras, kesabaran, kedewasaan, gigih. Uranus, kebebasan, pemberontakan, perubahan, inspirasi, dan revolusi. Kalau Neptune itu ilusi, kreativitas, ketidakpastian, melepaskan, dan spiritualitas. Kalau Pluto tentang transformasi, mulai dari awal, menguak kebenaran. Dan di sini ada namanya North Node, yang artinya pertumbuhan, belajar, perkembangan, mendambakan, dan membangun. South Node artinya penyembuhan, kenyamanan, kehilangan, kekurangan, dan pola masa lalu. Cara membaca birth chart kita. Nah, ini adalah contoh planet Mars berada di zodiak Cancer, ya, dan ada di house 10. House 10 tadi kita lihat adalah tentang karir atau pekerjaan. Sedangkan zodiak Cancer itu bersifat caring, nurturing, cenderung lembut, adem. Planet Mars bersifat agresif, pemarah, menerobos. Maka secara umum dapat diinterpretasikan orang ini dalam hal pekerjaan atau karir akan bersifat agresif, mencari peluang kemana-mana, selalu melihat peluang untuk naik jabatan, dan selalu berusaha keras.
Tetapi karena planet Marsnya ketemu dengan zodiak Cancer yang cenderung kalem atau lembut, maka sifat agresifnya tidaklah terlalu menggebu-gebu. Tetap agresif dalam area pekerjaan atau karir, tetapi tidak total agresif. Nah, di sini bisa kita lihat zodiak Aries, Leo, dan Sagittarius itu masuk dalam elemen api atau fire. Nah, elemen api mempunyai sifat percaya diri, memimpin, bersemangat, dan petualang. Nah, kalau zodiak Taurus, Virgo, dan Capricorn itu masuk dalam elemen tanah atau earth yang sifatnya praktis, stabil, goal oriented, sabar, bekerja keras untuk sukses. Kalau zodiak Gemini, Libra, dan Aquarius itu masuk dalam elemen udara atau air yang bersifat sosial, gampang berubah, dan bisa menjadi seorang penulis, dan bisa menjadi seorang guru. Kalau zodiak Cancer, Scorpio, dan Pisces itu masuk dalam elemen air atau water yang sifatnya intuitif, artistik, dan penyayang. Sebuah planet akan bercahaya atau meredup energinya tergantung dari zodiak mana dia berada. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kalau masuk di detriment atau masuk di fall. Nah, kalau kita lihat ruler atau domisil itu kita anggap sebagai rumah sendiri, dan exaltation itu kita anggap sebagai rumah teman, detriment kita anggap sebagai penginapan atau hotel, sedangkan fall kita anggap sebagai rumah musuh. Kalau masuk di detriment atau fall, itu artinya membalik polaritas. Jadi contoh kalau misalnya Sun di Libra, artinya kekuatan Sun agak menurun karena dia posisinya di fall. Karena ada di rumah musuh. Jadi sifatnya tidak dominan. Aspek adalah hubungan satu benda langit dengan benda langit yang lain dan menciptakan pergerakan dinamik yang mencerminkan inner psychological pattern kita. Jadi kalau posisi satu benda langit berseberangan atau berlawanan dengan benda langit yang lain atau membentuk 180 derajat, itu disebut dengan oposisi atau opposition. Kalau posisi satu benda langit membentuk 120 derajat dengan benda langit yang lain, itu disebut dengan trine. Nah, kalau posisi satu benda langit membentuk 90 derajat dengan benda langit yang lain, itu kita namakan dengan square. Nah, bila posisi satu benda langit membentuk 60 derajat dengan benda langit yang lain, itu disebut dengan sextile. Nah, semi-square itu adalah posisi satu benda langit membentuk 45 derajat dengan benda langit yang lain. Kalau sesqui-square adalah bila posisi satu benda langit membentuk 135 derajat dengan benda langit yang lain. Kalau conjunct atau conjunction itu satu benda langit dengan benda langit yang lain posisinya bersebelahan atau sangat dekat. Jadi aspek itu sendiri ada yang tergolong positif dan ada yang tergolong negatif. Nah, atau yang disebut dengan easy aspek ini termasuk yang positif. Itu ada conjunction, trine, dan sextile. Jadi kalau ada Sun dan Jupiter, posisi mereka menentukan apakah hubungannya itu positif atau negatif.
Opposition dan square itu masuk ke dalam hard aspect. Nah, opposition itu bisa diartikan dengan konflik atau judgment. Kalau square itu artinya tantangan atau friksi atau penghentian. Dan ini beberapa aspek lain yang kadang bisa positif dan juga bisa negatif. Demikian presentasi saya. Semoga dapat membantu kita semua dalam memahami karakter atau sifat kita, dan semoga dapat membantu kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.